Hai guys, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali rasanya saya Anti Arjanti dan kali ini saya kembali bersama dengan Ayah Samsu. Oke, kita hari ini masih ada di Dapur Dama TV ya, tentunya dalam program apa ya? Incip-incip pemirsa ya. Baik pemirsa, seperti biasa, saya seperti biasa memberikan informasi untuk pemirsa semuanya bahwa kalau dalam hal masak-memasak tidak harus kaum perempuan ya, tidak harus kaum istri, tapi ternyata di Dapur Dama TV peran seorang suami juga ternyata luar biasa, bisa masak juga loh pemirsa ya. Oke pemirsa Incip-incip, saya mau sedikit memperkenalkan ke pemirsa. Nah, ada yang tahu nggak ini apa? Ini buah ya berarti ya? Buah termasuk. Ini termasuk golongan dari buah. Ini namanya pokak pemirsa ya. Kalau biasanya pemirsa Incip-incip tahu, biasanya yang apa itu pohonnya yang apa? Seperti terong. Kayak terong pemirsa ya, yang pohonnya kayak terong. Jenisnya terong memang ini. Oke, Ayah Samsu, ini pemirsa Incip-incip sudah pada penasaran nih kayaknya ya. Hari ini kita mau masak apa nih? Tumis pokak ikan asin. Tumis pokak ikan asin apa klotok? Klotok. Nah, ikan asinnya memang jenisnya klotok. Oke. Ikan asinnya jenisnya klotok. Ikan asin ini bisa teri bisa, terus klotok bisa, pedo bisa. Kalau yang klotok itu memang selalu jenis yang ukurannya kayak gini ya, klotok. Iya. Kalau misalnya pemirsa Incip-incip misalnya mau menggunakan yang jenis pedo boleh ya? Boleh. Oke, tapi rasanya beda nggak itu? Nah, kalau pedo itu lebih enak. Lebih enak. Lebih enak itu masalahnya karena dagingnya tebal. Oke, jadi tingkat ketebalannya kan mungkin lebih banyak begitu misalnya Incip-incip ya. Oke. Harganya juga lebih mahal. Harganya juga lebih mahal. Jadi kita hari ini seperti biasa ya, dengan harga yang harga yang cukup murah, terjangkau ya, yang tentunya bisa dicari di sekeliling kanan kiri Bapak Ibu sekalian ya. Kita sengaja mengolah ikan asin yang jenis klotok. Oke. Nah, kemudian sementara klotok ini harus digoreng nanti. Harus digoreng. Harus digoreng dulu. Kalau goreng klotok ini pakai garam nggak? Enggak. Karena biasanya jadi klotok dia itu udah asin ya. Klotok itu ada dua nih. Klotok tawar dan klotok asin. Nah, ini jenis klotok tawar. Kok tahu ini tawar? Ya jadi ini dodol. Jadi dodol. Manut aja. Manut aja ya, dodol. pokoknya kalau kita beli di pasar, tumbas klotok sing tawar, nah, pasti akan ada dua jenis gitu. Berarti kalau misalnya klotok tawar itu dia sebelum menggoreng mungkin harus dikasih apa uyah-uyahan gitu ya? Atau? Malah enggak, memang karena ketika kita milih klotok tawar itu sebenarnya supaya tidak terlalu asin. Ada orang-orang yang memang sengaja tidak suka asin nanti, maka milih klotok tawar karena nanti kalau itu dimasak toh kita juga menggunakan garam. Oke. Nah kalau klotok yang asin biasanya teknik menggorengnya untuk menghindari terlalu asin itu malah dimasukkan ke air garam sehingga jadi ini misalnya klotok asin supaya asinnya itu tidak terlalu nyetak dimasukkan ke air garam. Ya oke, kita mau ngapain? Ini goreng dulu. Oh, digoreng dulu, oke. Goreng dulu. Saya bawain terus soalnya dari tadi pemirsa ya. Terus bumbunya cuman ini aja kalau tumis itu. Tumis itu nanti cuman berambang, bawang, lombok. Kayak biasa bawang berambang nggak pernah lupa ya pemirsa Incip-incip. Kunci tumis ini nanti, kunci tumis itu adalah lengkuas. Atau laos. Laos. Ini kuncinya adalah laos ini. Tumis kalau tidak ada laos, apalagi tumis-tumis gini ini ya, itu maka rasanya kurang. Nah, ini kita nunggu panas sambil nunggu gorengan ini. Nah, terus
Ini kalau untuk panasnya sendiri, untuk apa? Apinya, api kecil, api sedang, ya, kalau gimana? Api... Kalau ingin mendapatkan hasil yang apa? Ikannya tetap utuh gitu biasanya, Ayah gimana? Kalau ikan klotok itu gampang gede, itu gampang matang. Artinya api besar, api kecil tidak menjadi masalah. Hanya masalahnya itu kalau apinya besar. Oke. Itu dia... asapnya mengundang lapar para tetangga. Jadi mengubah selera begitu lebih tepatnya ya, Ayah Samsu ya. Nah ini sambil menunggu ini ya. Sambil kita menunggu ikan asinnya matang, bisa incip-incip. Sekarang Ayah Samsu mau merajang untuk bumbunya ini ya, bawang merah, bawang putih. Ini kayaknya udah mulai matang nih Ayah. Udah ya, matikan ya. Coba apa itu? Walikkan. Saya akan nyoba untuk membalik ikannya, bisa incip-incip ya. Kalau untuk dikatakan matang untuk ikan asin klotok ini warnanya agak kemasan ya Ayah Samsu ya. Ayah Samsu, saya mau tanya juga, kenapa sih kalau setiap kita itu menggoreng ikan asin selalu minyaknya langsung berubah, lebih tepatnya minyaknya langsung kotor gitu ya? Kenapa sih? Ya langsung kotor, karena memang daging ikan asin itu kan lunak. Karena ikan yang sudah diproses pengasinan, itu sudah lunak sekali. Beda dengan misalnya masih segar. Ini baunya sudah mengundang tetangga sebelah rupanya loh ya. Sudah mengundang lapar. Kayaknya udah nyampe juga di pemirsa juga. Oh iya kayaknya. Ini ya, oke. Terus ini sudah, ini kan dirajang. Lombok ini juga bisa dirajang, juga bisa diulek. Tergantung selera kita ingin pedas atau ingin sedang-sedang saja. Hari ini sedang-sedang saja, tidak usah ulek-ulekan. Jadi ini diiris. Ngirisnya itu harus batangnya harus batangnya harus diambil terlebih dahulu ya. Oke. Minimal pengirisan cabai ini harus ada lubang. Yang penting harus ada lubang. Kenapa demikian? Kalau misalnya hanya dipetik begini aja, kalau hanya dipetik begini, tek gini, ini kan tidak lubang. Ini masih buntu. Oke. Nah ini kalau dicemplung penggorengan meledos. Oke. Nah ini lengkuasnya ini ditutup. Jangan dimasukkan bungkul. By the way, kalau untuk lengkuas sendiri, kenapa sih kan dia untuk pengupasannya nggak yang yang sampai entek? Iya, sampai habis gitu ya, untuk bagian enggak apa-apa, yang penting bersih. Tidak ada pengaruhnya, ada kulit arinya atau tidak ada kulit arinya, tidak akan terpengaruh. Yang berpengaruh laos itu dalam masakan, ketika laos itu ditutup. Ketika bungkul gini ini ditutup ini ya. Ojo terlalu hancur ya. Misalnya maksudnya dikeprek atau ditutup. Ini kalau misalnya ditambahi pete boleh, ditambahi rajangan lombok merah besar, cabai besar. Boleh. Ya itu tidak akan mengubah rasa sebetulnya, tetapi merubah selera, mengundang selera. Ketika dihidangkan ada merah-merahnya itu kan mengundang selera ya. Nanti ya, ini sudah panas, kita cemplungkan. Kita telah masukkan bahan-bahan yang telah dirajang, misalnya incip-incip. Ini aromanya emang betul-betul keluar ya. Ini jangan sampai garing. Yang maksudnya yang jangan sampai garing mana ya? Yang tadi tuh berambang goreng ininya. Oke, jadi dia terus langsung dimasukkan. Pokoknya. Semua kan tuh pokoknya ya. Pokoknya digongsol gini nanti. Jangan lupa don't forget dikasih sedikit air ya, airnya luar biasa ya di dapur Dama TV. Ini kalau kita masak sampai wahing itu menandakan bahwa masaknya diterima. Gitu. Diterima siapa? Diterima yang masak sendiri ya maksudnya. Masak gitu. Loh, aromanya pemirsa sampai keluar ya, sampai keluar studio ya.
Nah ini kan sudah nanti dikasih air sedikit ya. Airnya tidak usah banyak-banyak. Airnya tidak usah banyak-banyak. Kemudian airnya ya sepermukaan volume pokak. Volume yang kita. Tapi untuk api tetap dibiarkan kecil. Nah, ketika sudah dimasuki air itu api agak dikecilkan. Nah, kemudian dikasih uyah. Jangan lupa garamnya jangan terlalu banyak karena ini untuk ikan asinnya aja dia udah asin pemirsa Incip-Incip ya. Itu tadi nggak kebanyakan Ayah garamnya. Dan nanti kalau kebanyakan ya tambah air lagi ya. Boleh pemirsa ya, nanti kalau misalnya pemirsa Incip-Incip di rumah itu nggak kurang pede dengan hasil finishingnya, koreksi rasa boleh ya. Mungkin waduh terlalu asin atau mungkin apa itu kurang asin atau gimana. Ini boleh. Memang di Dapur Dama TV ini sengaja tidak mengedukasi teknik masak ya nanti dengan ukuran-ukuran. Oh, uyahe sak sendok teh misalnya, separuh sendok teh, sapucuk sendok teh. Gulanya juga begitu, ukuran sak sendok, sepucuk sendok, separuh. Kenapa demikian? Ini sekaligus mengolah kepekaan hati. Feeling ya dia. Mengolah kepekaan rasa. Jadi seni memasak itu begitu hati. Kan nanti yang penting untuk hasil akhirnya enak ya. Nah sekarang sudah halum. Tadi yang pokaknya yang masih begini ya nanti ya. Ini sudah berbeda warnanya. Ya, ini dia dikatakan alum ketika gimana nih maksudnya dia? Warnanya tekstur sudah dari pokaknya? Hijaunya malah pekat, tidak hijau pupus gini. Bukan yang dia apa mungkin agak kayak retak gitu enggak? Kisut. Kalau retak tidak akan mungkin kecuali tadi sebelum petik-petik sebelum dimasukkan ini sudah dibilas sedikit, itu pasti akan meletek gitu. Kalau ini tidak akan sampai meletek, tetapi menyusut. Dibiarkan sampai layu saja ya begitu. Layu menyusut. Nah ini ditambah kecap nanti. Nah, tadi sudah ada apa ini garam, kemudian gula. Penyedap rasa. Penyedap rasa belum, ini tadi kasih kecap dulu. Ini untuk kecapnya, kecap manis. Kecapnya manis atau asin? Enggak, kecap manis. Oke. Berhubung karena kita hari ini masaknya mengandungnya asin-asin, jadi kecapnya jangan pakai kecap asin juga. Nanti rasanya tambah asin. Tambah asin. Nah ini kuahnya sudah mulai meresap ya ini. Mulai resap. Dan untuk pokaknya sendiri dia udah nampak terlihat sudah mulai ini layu ya. Mulai layu. Dan sudah menyatu dengan warna bumbunya, dengan warna kecapnya yang tadi sudah kita tuangkan. Ini kalau sudah mau sat, tetapi belum begitu layu nanti. Gimana berarti? Maka apinya agak dikecilkan. Jangan ditambahi air, dikecilkan aja supaya layu. Nah sekarang ini kan sudah halum. Kita sekarang akan mulai untuk masukkan untuk ikan asinnya yang telah digoreng. Tidak usah diulet saya ngerodok banter, cukup alon-alon saja. Ini nampaknya pedesnya ini. Sampai pusat nih kayaknya. Sampai pusat ya. Sampai pusat ya pedesnya pemirsa. Ini sudah ada yang intip-intip rupanya ya. Kayaknya pemirsa Incip-Incip udah pada intip-intip di rumah ya ini. Aromanya sudah sampai pemirsa loh ini ya. Ini sudah terkubur ya Andi. Sudah terkubur. Terkubur dengan pokak itu berarti dipesan kok. Apinya dibesarkan. Kalau kita sudah mulai membesarkan api itu berarti sudah mendekati proses finishingnya pemirsa Incip-Incip ya. Sudah mau matang. Ini sudah mulai matang dan kita akan sudah mulai menyajikan untuk apa tadi nama menunya ya? Tumis pokak oseng-oseng sebetulnya. Kalau tumis itu kurang sebetulnya yang oseng-oseng. Oseng-oseng ya, oseng-oseng ikan asin pokak. Oseng-oseng pokak ikan asin. Oseng-oseng pokak ikan asin, jangan sampai terbalik oseng-oseng ikan asin pokak. Tapi oseng-oseng pokak ikan asin pemirsa ya. Oke. Kita boleh pemirsa apalagi ini mungkin di menu menu tanggal 2. Iya, menu tanggal 2. Yang menjadi menarik itu kan karena pokak karena ikan asin. Tapi untuk pokaknya sendiri kira-kira dia masih pahit nggak? Kalau pokak itu selalu pahit. Ada teknik-teknik bagaimana memasak bahan-bahan sayuran atau buah-buahan yang pahit agar tidak pahit. Itu ada yang
merebus dengan tanah liat. Nah, itu tambah lebih lama. Bukan, pahitnya hilang. Jadi misalnya kalau kates, daun kates itu direbus dengan dicampur dengan tanah liat, itu hilang pahitnya. Atau kalau daun kates dicampur dengan daun singkong, dicampur, nah pahitnya berkurang itu. Oke. Pare Tapi juga begitu. pare juga apa untuk perlakuannya sama berarti ya? Ya sama, bahan-bahan yang pahit. Sekarang Hari ini nanti boleh apa nyicipi tayo apa. ini enaknya diincipi apa gimana nih? Iya diincipi. Oke pemirsa, Pakai karena boleh, pakai sendok karena boleh. ini namanya incip-incip, jadi seperti biasa di hasil terakhirnya ketika sudah finishing dan ketika sudah berada di piring saji, itu tandanya saya harus mengincip-incip ya. Disepul dulu nanti. Jangan sendoknya yang disepul. Oke. Nah, ini untuk teksturnya, untuk tampilan pokanya, ini kan dia sudah mulai keriput-keriput gini. Berarti udah penuh ada ini ya? Ya, berbeda dengan ketika masih mentah ya. Aduh. Ini warnanya juga ini berubah. waktu masih gadis. Ini pas sudah penuaan ini. Beda ya. Oke, pemirsa. Ini kalau tandanya pokanya dia sudah matang dan meresap dengan bumbunya, dia pasti untuk warnanya pasti akan sedikit Berubah. kecoklatan, ya kecoklatan hijau, tapi hijaunya ini nggak pucat ya? Hijaunya hijau hijau pekat. Lebih ke hijau pekat. Kemudian untuk tekstur dari pokanya dia pasti akan sedikit kayak apa, menciut gitu ya, kisut gitu loh pemirsa ya. Itu tandanya dia sudah matang dan siap untuk dinikmati. Ya kebetulan saya ini harus mengincip-incipnya, jadi saya harus mencoba ini ya, pokanya dulu ya. Pokanya dulu. Satu aja dulu, enggak apa-apa, takutnya pahit kepahitan. Tapi kalau satu ternyata enak coba ya. Tidak pahit, ya habiskan itu. Habiskan tempatnya. Ternyata udah nggak pahit ya? Udah pahit. Luar biasa. Itu keahlian. Ayah Samsung memang. Iya. Tapi kalau misalnya buat mencicip yang mau mengincipi pokanya, kemudian ada cuilan ikan asinnya boleh ya? Iya, ini sama ya, apa nyuwil lagi? Sama garpu. Gitu. Nah ini ya. Sekarang saya mau nyoba untuk mengincip-incip pokanya, kemudian ada sedikit ikan asinnya dan saya beri satu irisan bawang putih. Ini gimana rasanya nanti kayaknya ini? Sama lomboknya enggak? Sama lomboknya aku takut pedes. Oh iya. Air minumnya nggak adanya itu. Air minum kuning. Ini ya. Oke. Ternyata pokanya ketika sudah diolah begini dia nggak pahit ya. Enak banget. Saya hanya melihat begini saja sudah lapar. Makan belum? Enak ya? Rasanya enak luar biasa. Ketika tadi saya coba makan, saya satukan dengan poka, kemudian dengan ikan asinnya, dengan satu irisan bawang putih, rasanya semakin menyatu ya, bahwa memang ini betul-betul makanan yang luar biasa. Waduh enak banget ayah. Apalagi kalau dimakan sama nasi yang panas-panas. Habis ini ya makan bareng-bareng pemirsa ya. Gitu ya. Enak. Saya sampai nambah lagi nih ayah. Ya enggak apa-apa. Nanti tinggal nunggu ditambahin nasi, itu akan enak. Nah ini nanti bisa dibuat sarapan, bisa. Jadi ini ketika sudah matang begini, karena kadar airnya yang saat masak tadi tidak berkuah, airnya asat ya, susut, sehingga kan tinggal minyaknya. Dalam beberapa episode ini saya selalu mengatakan bahwa ketika masakan itu hanya mengandung minyak, maka akan awet. Kecuali kalau ada airnya, ada santannya, itu maka sore udah habis gitu, isuk manasi, malam manasi. Kalau ini tidak usah dipanasi, tidak apa-apa, dimasukkan kulkas begitu saja, besok dimakan langsung bisa. Kalau mau dingin-dingin, kalau ingin agak hangat ya dipanasi sedikit. Tapi fungsinya bahwa tidak dimasukkan kulkas atau dimasukkan kulkas, masakan ini tidak akan basi karena airnya sudah tidak ada. Gitu Anti.
Oke Ayah, untuk pokak ikan asin ini sendiri biasanya Ayah jumpai di mana? Di mana itu? Maksudnya di warung-warung? Jarang nanti. Pernah nggak Ayah jumpai? Nggak pernah ada menu tumis pokak ikan asin di warung manapun di Malang ini, belum pernah. Itulah sebabnya kita memberitahu pada pemirsa, nggak ya dewi, nggak dewi di oma, karena di warung tidak ada. Nah, itu. Ini bisa aja setelah ini mungkin ada pebisnis kuliner yang lagi nonton incip-incip, habis ini mungkin ada diadakan menunya ya. Ikan asin pokak. Berarti kan ini kan juga memberikan inspirasi juga untuk pemirsa incip-incip yang ada di rumah ya. Tapi kalau misalnya Anti mau menjual ke pemirsa, bisa pesen nanti. Oke, pesennya di Dama TV ya? Pesennya di Dama TV. Berapa biasanya Ayah dengan harga segini? Ini udah tahu. Oke, harganya nanti menyusul pemirsa ya nanti ya, oke. Tapi yang jelas kita Dapur Dama TV selalu memberikan informasi untuk masak-pemasak apa sih yang mudah, tentunya dengan bahan-bahan seadanya yang ada di sekeliling kita. Dan untuk kegiatan memasak sendiri sebetulnya tidak hanya bisa dilakukan oleh kaum perempuan, tapi kaum laki-laki pun juga sangat bisa untuk melakukannya asal kita ada kemauan pemirsa ya. Apalagi kalau untuk sekarang kan untuk mempermudah kita masakan sekarang ada yang namanya itu apa? Bisa lihat dari internet kan itu kan. Cuman terkadang ketika kita tuh melihat di internet itu malah kita tidak malah bisa malah nggak bisa kadang itu Ayah. Gitu ya. Kenapa? Mungkin karena belum terbiasa aja sih. Tapi dengan adanya Dapur Dama TV pemirsa incip-incip, kita memberikan edukasi bahwa ini loh, bahwa masak itu mudah, gak angel kok. Tidak, ini tadi kan tidak ngulek soro gitu kan ya. Tapi hanya menggunakan perbumbuan dari proses perajangan saja, dia sudah menjadi masakan seenak ini. Ini biasanya ini makannya pakai apa ini? Tempe sama apa gitu biasanya ya. Itu kalau garing-garingan. Tapi kalau misalnya ingin didampingi oleh menu yang lain yang cocok, ini adalah misalnya lodeh. Oke, sayur lodeh. Sayur asem itu pakai ikan ini enak. Pakai ikan ini plus ada pokaknya. Pokaknya plus ya, pokoknya masakan ini gandengannya ya lodeh sama sayur asem gitu. Berarti yang sayur-sayur yang lebih banyak berkuah begitu ya. Tapi kalau misalnya untuk gandengannya sayur-sayur bening kayak apa? Sop. Bayam gitu kira-kira masih masuk ya kurang pas. Kenapa kurang pas? Karena ini memang ada pedas dan asinnya itu cocok kalau untuk lodeh dan jangan asem, karena jangan asemnya sudah kejut. Lodehnya itu ada sepet-sepetnya, ada santannya, nah cocok dengan ini. Ini lagi Anti. Ini kan kita ini misalnya ya seorang bapak, seorang suami atau anak-anak laki-laki yang kos gitu ya, jauh dari rumah. Seperti berambang bawang ini, sekarang di pasar itu sudah ada yang oncean, yang sudah kupasan. Bawangnya sudah kupasan, sehingga memudahkan bagi kita untuk memasak, tidak usah oncek. Kan sekarang itu banyak orang-orang yang malas untuk berproses, untuk berproses. Inginnya adalah instan, pokoknya jadi gitu kan. Ya seperti ini tadi, berambang ya wis oncekan, bawang ya wis oncekan. Lagi Mas yang ngoncek sopo ya? Ya ini tadi ada anak-anak PKS. Anak Tulungagung. Kayaknya lagi senyum-senyum di belakang nih Ayah nih ya. Dari Tulungagung nih. Pokak ini Anti. Pokak juga. Pokak ini sebenarnya kalau Anti tadi mengatakan bahwa ya kita mencari bahan-bahan yang mudah didapat di sekitar kita. Iya memang. Kita memang selalu mengedukasi seperti itu Anti. Tapi pokak ini juga tidak mudah didapat. Karena pokak ini adanya hanya pada musim-musim hujan. Di musim hujan, berarti di musim kemarau dia pokak tidak ada ya? Tidak ada pokak. Pokak ini pohonnya Anti itu serumpun dengan terong. Sehingga daun pokak ini kan besar. Bisa besar, bisa tinggi gitu pohonnya. Nah sementara terong kan ya paling 1 meter lah ya,
sementara ini bisa 2 meter dan bentangannya juga bisa 2 meter. Nah, kalau pemirsa itu ingin mendapatkan buah terong di pohon pokak bisa. Nah, pohon pokak itu ketika usia batangnya masih hijau, belum keras, itu bisa disetik dengan pucuk pohon terong. Di stek dengan anu ya apa? Pucuk pohon terong. Oke. Stek itu di stek ini ditaleni apa plastik, bungkus plastik ya 1-2 minggu sudah kelet, dibuka, nah dia akan menjadi pokak berbuah terong. Nah. Kirain pokak berkepala terong. Bukan ya, beda pemirsa. Jadi itu juga salah satu edukasi untuk teknik menanam ya, Pak, ilmu pertanaman. Ilmu pertanaman. Nah. Emang ya? Orang memasak, orang di dapur, orang yang suka memasak itu harus tahu kronologi sejarah tentang buah-buah apa yang dimasak. Betul. Nah, gitu. Itulah sebabnya kita selalu menyarankan pada pemirsa Yanti, karena ono teras-teras didik ya, kita nduri seledri, kita lombok, apalagi lombok sekarang ini mahal nanti. Ya, sekarang lombok mahal ya, betul. Ya, 1 kilo 120. Makanya saya nggak berani beli cabai. Ya, makanya ini tadi cabenya sedikit aja. Oke, jadi betul-betul apa kita harus bisa memanfaatkan apa yang ada ya di sekitar rumah kita. Kayak pokak tadi ini kayaknya mete depan tadi ya. Ya, kebetulan di pekarangan Dapur Dama TV ini ada. Tinggal jadi metik tok. Di pekarangan Dapur Dama TV ini kayaknya banyak ya, macam-macam ya. Macam-macam. Ono pokak, ono pencit. Ono pokak, pencit. Pencitnya tadi udah di request sama anu ya, Bunda Muji kayaknya ya. Iya. Ya. Oke. Ayah Samsu, ini tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Oh, sudah ya? Oh. Eman ya. Oke, kita akan memberikan informasi yang menarik lagi nanti di minggu depan ya, dengan inovasi masakan-masakan yang lain. Lain ya. Kira-kira apa nanti ya informasinya? Nanti kita pikirkan bersama episode yang depan. Ayah Samsu, terima kasih atas edukasinya hari ini. Sama-sama. Habis ini kita makan-makan besar. Ya. Tapi sayang sekali ini ikan asinnya cuma 3 sih ya. Oke. Separuh-separuh ya. Aku yang kepalanya ya, ayah yang ekornya. Baik, pemirsa Incip-Incip di rumah, demikian sudah perjumpaan kita pada kali ini. Terima kasih banyak Ayah Samsu atas waktunya hari ini. Sama-sama. Saya doakan sehat dan sukses selalu. Amin. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda tetap dalam program acara Incip-Incip. Bye.